Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah mengerikan tentang sebuah rumah tua hasil lelang yang terlihat seperti keberuntungan besar. Namun, di balik harga murahnya, tersimpan rahasia kelam yang telah menelan banyak nyawa. Sebuah rumah bekas pesugihan yang ternyata masih dihuni oleh sosok-sosok yang tidak pernah benar-benar pergi. Matikan lampu. Gunakan headset. Inilah rumah bekas pesugihan. Hujan turun tipis sejak sore. Langit di atas kota kecil itu tampak gelap seperti menahan sesuatu yang buruk. Di sebuah gedung tua milik pemerintah daerah, beberapa orang duduk berjajar sambil memegang nomor peserta pelelangan. Wajah-wajah mereka terlihat tegang, berharap bisa mendapatkan barang murah dari hasil sitaan bank atau aset sengketa. Alan duduk di bangku paling belakang sambil menggenggam map berisi uang tabungan hidupnya. Di sampingnya ada istrinya, Rina, yang terus memandangi daftar aset yang akan dilelang malam itu. "Mas, apa kita nggak terlalu nekat?" bisik Rina pelan. Alan tersenyum kecil. "Kalau kita terus ngontrak, sampai kapanpun gak bakal punya rumah sendiri. Ini kesempatan kita." Rina mengangguk pelan walau matanya masih terlihat ragu. Sejak menikah 8 tahun lalu, Alan memang bermimpi memiliki rumah sendiri. Selama ini, mereka tinggal di kontrakan sempit bersama 2 anak mereka, Dito dan Siska. Setiap kali hujan turun, atap bocor, dinding lembab, tikus berkeliaran malam-malam. Karena itu, ketika Alan mendengar ada pelelangan rumah murah di pinggiran kota, dia langsung datang tanpa banyak mencari tahu. Satu persatu aset disebutkan. Motor, gudang, mobil tua. Sampai akhirnya petugas membuka map coklat besar. Aset berikutnya, sebuah rumah dan tanah seluas 600 meter di daerah Karangjati. Lampu ruangan mendadak berkedip. Beberapa orang langsung saling menoleh. Petugas berdehem lalu melanjutkan. Kondisi bangunan tua, butuh renovasi. Harga pembukaan, 200 juta rupiah. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang mengangkat tangan. Alan mengernyit. Rumah seluas itu biasanya bernilai lebih dari 500 juta. Kenapa murah sekali? Dia melihat foto rumah yang ditampilkan di layar proyektor. Rumah besar bergaya lama. Dindingnya kusam. Halamannya luas, dipenuhi pohon bambu. Ada sumur tua di samping rumah. Entah kenapa Alan merasa tertarik. Sangat tertarik. Seolah rumah itu memanggilnya. 200 juta? Ada yang berminat? Tetap sunyi. Alan perlahan mengangkat tangan. "Saya." Beberapa peserta langsung menoleh ke arahnya. Seorang pria tua di barisan depan bahkan tampak pucat. "Mas, rumah itu..." bisik Rina panik. Namun Alan justru semakin yakin. Tak ada yang menawar lebih tinggi. Palu diketuk. Sah. Entah kenapa saat suara palu terdengar, angin dingin mendadak berhembus masuk ke ruangan. Lampu kembali berkedip. Dan sesaat, Alan merasa melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Mata merahnya menatap lurus ke arah Alan. Namun ketika Alan berkedip, bayangan itu sudah hilang. 2 hari kemudian, Alan mendatangi rumah itu. Lokasinya cukup jauh dari jalan raya. Rumah itu berdiri sendirian di ujung kampung Karangjati. Pohon-pohon besar tumbuh mengelilinginya. Udara terasa dingin walaupun matahari sedang terik. Seorang warga tua yang sedang menyapu halaman rumah memandangi Alan lama.
Nah, kalian mau tinggal di rumah itu? Alan mengangguk sambil tersenyum. Iya pak, baru saya beli dari lelang. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Kenapa nggak cari tahu dulu? Alan tertawa kecil. Memangnya kenapa? Orang tua itu menatap rumah tersebut dengan wajah ketakutan. Rumah itu dulu milik Pak Darmo, orang kaya di kampung ini. Tapi kekayaannya nggak wajar. Alan diam mendengarkan. Katanya dia pelihara sesuatu di rumah itu, buat pesugihan. Rina yang berdiri di belakang Alan langsung memeluk lengannya. Ah, cerita kampung pak, jawab Alan santai. Namun lelaki tua itu justru mendekat. Banyak yang mati di rumah itu. Istrinya bunuh diri. Anak bungsunya hilang. Pak Darmo sendiri ditemukan membusuk di ruang bawah tanah. Suara lelaki tua itu bergetar. Sejak itu, rumah itu kosong. Orang-orang dengar suara tangisan malam-malam. Alan mencoba tetap tenang. Mungkin cuma cerita supaya rumah ini gak dibeli orang lain. Orang tua itu menggeleng pelan. Nak, kalau nanti ada suara yang manggil, jangan pernah jawab. Belum sempat Alan membalas, lelaki itu buru-buru masuk ke rumahnya sendiri. Rina tampak pucat. Mas, aku jadi takut. Alan menggenggam tangan istrinya. Kita cuma perlu renovasi. Rumah tua pasti bikin orang berimajinasi macam-macam. Namun saat Alan membuka pintu utama rumah itu, bau busuk langsung menyeruak keluar. Seperti bau bangkai bercampur tanah basah. Dito menutup hidung. Ayah, bau banget. Bagian dalam rumah sangat gelap. Padahal jendela besar ada di mana-mana. Debu menumpuk tebal. Di ruang tengah, terdapat sebuah lukisan besar seorang pria tua bermata tajam. Tatapannya menyeramkan. Siska tiba-tiba memeluk kaki ibunya. Mah, ada orang di tangga. Semua langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun Alan sempat melihat sesuatu bergerak cepat di lantai atas. Seperti seseorang baru saja berlari. Malam itu, Alan tetap memutuskan memulai renovasi. Keesokan harinya, beberapa kuli datang. Mereka mulai membersihkan halaman dan memperbaiki atap. Awalnya semua berjalan normal. Sampai menjelang sore, seorang kuli bernama Jajang tiba-tiba berhenti bekerja. Matanya kosong, menatap sumur tua di belakang rumah. Ada suara perempuan nangis, katanya pelan. Teman-temannya tertawa. Namun beberapa menit kemudian, Jajang naik ke atap rumah. Dia berdiri di ujung genteng sambil menatap kosong ke bawah. Jajang, turun! Teriak mandor. Tiba-tiba, tubuh Jajang seperti didorong sesuatu. Bruk! Tubuhnya jatuh menghantam tanah. Kepalanya pecah. Darah mengalir deras. Para kuli panik berteriak. Rina menjerit histeris. Namun Alan masih mencoba berpikir logis. Dia terpeleset, cepat bawa ke rumah sakit. Tetapi ketika tubuh Jajang dibalik, mata lelaki itu melotot penuh ketakutan. Mulutnya bergerak pelan, mengeluarkan suara serak. Dia marah. Setelah mengatakan itu, Jajang tewas. Angin dingin mendadak berhembus. Dan dari lantai 2 rumah tua itu, seseorang tampak berdiri di jendela. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, menatap Alan tanpa bergerak. Kematian Jajang membuat sebagian besar kuli menolak melanjutkan pekerjaan. Mereka ketakutan. Beberapa bahkan langsung pulang tanpa meminta bayaran. Rumah ini gak beres pak, kata mandor sambil gemetar. Anak buah saya dengar suara orang jalan malam-malam. Padahal rumah kosong. Alan mulai kesal. Itu cuma kecelakaan, jangan bikin cerita aneh. Walau berkata begitu, sebenarnya Alan sendiri mulai merasa tidak nyaman. Sebab
Semalam setelah kejadian itu, dia melihat sesuatu. Saat semua orang sibuk mengurus ambulans, Alan sempat menoleh ke jendela lantai 2. Sosok hitam itu masih ada. Diam, menatapnya. Namun ketika Alan berlari masuk rumah, tak ada siapapun di atas. Hanya udara dingin, sangat dingin, dan bau busuk semakin menyengat. Meski begitu, Alan tetap keras kepala. Dia menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk rumah itu. Tak mungkin mundur sekarang. Akhirnya renovasi dilanjutkan dengan sisa pekerja yang masih berani. Hari demi hari, suasana rumah terasa semakin aneh. Paku sering hilang sendiri. Alat kerja berpindah tempat. Kadang terdengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal tak ada orang. Suatu sore, salah satu kuli menemukan ruangan tersembunyi di belakang lemari tua. Pintunya kecil dan penuh simbol aneh. Alan langsung penasaran. Saat pintu didobrak, bau busuk luar biasa keluar dari dalam. Ruangan itu gelap dan sempit. Di tengah ruangan terdapat altar hitam. Ada bekas lilin, tulang ayam, dan sebuah kendi tanah liat berisi rambut manusia. Rina langsung muntah melihatnya. "Mas, kita pergi aja." Namun Alan malah semakin yakin bahwa rumah itu memang bekas praktek pesugihan. Dia mencoba tetap rasional. Semua ini peninggalan pemilik lama. Nanti kita bersihkan. Tiba-tiba salah satu kuli menunjuk dinding. "Pak, ini apa?" Di dinding terdapat tulisan merah samar. Tulisan itu seperti dibuat dengan darah. "Aku belum pergi." Seketika ruangan menjadi sangat dingin. Lampu kerja berkedip-kedip. Lalu terdengar suara cekikikan perempuan. Pelan, dekat sekali. Para kuli langsung lari tunggang langgang. Alan berdiri membeku. Suara itu berubah menjadi tangisan. Tangisan perempuan yang sangat sedih. Lalu berak. Pintu ruangan tertutup sendiri. Gelap. Semua lampu mati. Rina menjerit. Dari sudut ruangan terdengar suara napas berat. Alan menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menyorot ke sudut altar. Dan di sana ada perempuan berambut panjang duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kurus. Kulitnya hitam seperti terbakar. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Siska menangis histeris. "Ma, itu siapa?" Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur. Matanya kosong hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Lalu dia berbisik, "Pergi." Semua langsung berteriak dan mendobrak pintu. Begitu berhasil keluar, para kuli kabur tanpa menoleh lagi. Tak ada satupun yang mau kembali. Malam harinya Alan duduk sendirian di teras rumah. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua tadi hanya halusinasi karena lelah. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan dari sumur belakang rumah. Tok, tok, tok. Alan berjalan mendekat. Suara itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang mengetuk dari dalam sumur. Alan menyorotkan senter. Gelap. Lalu terdengar suara perempuan. "Alan." Tubuh Alan langsung membeku. Suara itu memanggil namanya. Pelan, serak. "Alan, tolong aku." Padahal tak mungkin ada orang di dalam sana. Tiba-tiba tangan hitam penuh lumpur muncul dari dalam sumur, mencengkeram bibir sumur. Alan mundur ketakutan. Lalu kepala perempuan muncul perlahan. Rambutnya basah. Wajahnya pucat membusuk. Matanya melotot. "Dia akan mengambil keluargamu." Seketika lampu rumah padam. Jeritan Rina terdengar dari dalam. "Mas!" Alan langsung berlari masuk. Di ruang tengah, Rina memeluk kedua anak mereka sambil menangis.
Semua kaca rumah dipenuhi tulisan tangan merah. Pergi dari sini, pergi, pergi. Dan dari lantai atas terdengar suara langkah kaki berlari cepat. Duk, 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 duk. Seperti banyak orang sedang berlari mengelilingi rumah. Malam itu tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Karena sampai menjelang subuh, suara tangisan perempuan terus terdengar dari bawah rumah. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Rina mulai sering sakit, tubuhnya lemas, matanya cekung. Setiap malam, dia bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang berdiri di samping tempat tidur. Perempuan itu selalu berkata hal yang sama. Rumah ini milikku. Dito juga mulai berubah. Anak laki-laki itu sering bicara sendiri. Kadang tertawa ke arah sudut ruangan, kadang marah sambil berteriak, "Jangan ganggu aku!" Siska bahkan lebih parah. Suatu malam, Alan mendapati anak perempuannya berdiri di depan sumur belakang rumah pukul 2 dini hari. Matanya kosong, kakinya penuh lumpur. "Siska!" Namun, gadis kecil itu malah berkata dengan suara berbeda. Suara perempuan dewasa. Dia lapar. Alan langsung menarik tubuh anaknya masuk. Siska mendadak pingsan. Keesokan harinya, Alan akhirnya mulai mencari tahu sejarah rumah tersebut. Dia mendatangi lelaki tua yang dulu memperingatkannya. Namanya Pak Wiryo. Wajah lelaki itu langsung pucat saat melihat Alan. "Saya sudah bilang, jangan tinggal di sana." Alan duduk dengan wajah tegang. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu?" Pak Wiryo terdiam lama. Lalu, dia mulai bercerita. Dulu, rumah itu milik seorang pria kaya bernama Darmo. Awalnya, Darmo hanyalah pedagang biasa. Namun tiba-tiba, dia menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Rumah besar dibangun, sawah dibeli, mobil mewah berdatangan. Tapi sejak itu, warga mulai curiga. Karena setiap malam Jumat, terdengar suara ritual dari rumah tersebut. Suara gamelan, tangisan, dan bau darah. Konon Darmo melakukan pesugihan dengan memelihara makhluk gaib di ruang bawah tanah. Sebagai gantinya, dia harus memberikan tumbal. Awalnya hewan, lalu manusia. Orang-orang kampung mulai hilang satu persatu. Namun, tak ada yang berani melapor. Sampai suatu malam, istri Darmo ditemukan gantung diri di kamar. Sebelum mati, dia menulis pesan di dinding. Dia meminta anak kita. Tak lama setelah itu, anak bungsu Darmo menghilang. Dan sejak malam itu, Darmo menjadi gila. Dia sering terlihat berbicara sendiri. Sampai akhirnya, warga menemukan dirinya mati membusuk di ruang ritual. Tubuhnya penuh luka cakaran. Matanya hilang. Pak Wiryo menatap Alan serius. Tapi yang paling menyeramkan, mayat Darmo gak pernah dikubur dengan benar. Alan menelan ludah. Kenapa? Karena mayatnya hilang dari kamar jenazah malam sebelum pemakaman. Tubuh Alan langsung dingin. "Pak, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" Pak Wiryo menghela napas panjang. "Pergi, sebelum keluargamu jadi tumbal berikutnya." Namun Alan masih belum siap meninggalkan rumah itu. Dia sudah menghabiskan semua uangnya. Akhirnya Pak Wiryo menyarankan mendatangi seorang ustadz tua bernama Ustadz Rahman. Malam itu juga, Alan membawa ustadz tersebut ke rumah. Begitu memasuki halaman, wajah Ustadz Rahman langsung berubah. Astagfirullah. Udara mendadak dingin. Anjing-anjing kampung menggonggong bersamaan. Ustadz Rahman mulai membaca doa. Namun tiba-tiba, semua lampu rumah mati. Brak. Pintu depan tertutup sendiri. Rina menjerit.
Suara tawa perempuan memenuhi rumah, melengking, menyakitkan telinga. Ustadz Rahman tetap membaca ayat suci. Tiba-tiba, dari tangga muncul sosok hitam tinggi. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, mulutnya penuh darah. Makhluk itu berjalan perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Duk, duk, duk. Siska langsung menangis histeris. Itu dia! Makhluk itu berhenti di ruang tengah, lalu berbicara dengan suara berat mengerikan. Pergi, atau keluargamu mati. Ustadz Rahman terus membaca doa. Namun mendadak, tubuhnya terpental keras ke dinding. Brak! Darah keluar dari mulutnya. Alan panik. Ustadz! Makhluk itu tertawa. Lalu semua dinding rumah dipenuhi darah segar. Tulisan merah muncul perlahan. 1 nyawa untuk 1 malam. Rina menangis ketakutan. Ustadz Rahman berdiri sempoyongan. Makhluk ini sangat kuat. Dia sudah lama dipelihara di rumah ini. Tiba-tiba suara tangisan anak kecil terdengar dari lantai atas. Lalu muncul sosok bocah laki-laki tanpa mata. Tubuhnya penuh lumpur. Dia menunjuk Alan. Ayah, dia mau ambil aku lagi. Seketika seluruh rumah berguncang. Dan dari bawah lantai, terdengar suara banyak orang menjerit bersamaan. Setelah kejadian malam itu, Ustadz Rahman langsung meminta Alan meninggalkan rumah. Ini bukan gangguan biasa. Ada perjanjian iblis di tempat ini. Namun Alan masih keras kepala. Dia merasa semua ini bisa dilawan. Lagi pula, dia sudah tak punya uang lagi untuk pindah. Malam berikutnya menjadi awal mimpi buruk yang sesungguhnya. Sekitar pukul 1 dini hari, Dito tiba-tiba hilang dari kamar. Rina panik menangis. Dito! Dito! Alan mencari ke seluruh rumah. Tak ada. Sampai terdengar suara anak kecil tertawa dari ruang bawah tanah. Padahal Alan yakin ruangan itu sudah ditutup. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu rahasia di balik lemari. Bau busuk langsung menyergap. Tangga sempit menuju bawah terlihat gelap. Suara Dito terdengar lirih. Ayah. Alan turun perlahan sambil membawa senter. Di bawah terdapat ruangan ritual besar. Dindingnya penuh simbol darah. Lilin-lilin menyala sendiri. Dan di tengah ruangan, Dito berdiri menghadap altar. Tubuhnya diam, seperti sedang dikendalikan. Dito! Namun tiba-tiba, sosok hitam besar muncul di belakang anak itu. Matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar. Makhluk itu membisikkan sesuatu di telinga Dito. Lalu anak itu berkata dengan suara asing. Ayah, aku mau tinggal di sini. Alan langsung menarik anaknya. Namun makhluk itu mengaum keras. Seketika lilin padam. Gelap total. Suara jeritan memenuhi ruangan. Alan merasakan banyak tangan dingin memegang tubuhnya. Mencakar, menarik. Dia menjerit sambil memeluk Dito. Ketika senter menyala kembali, makhluk itu sudah tepat di depan wajahnya. Baunya busuk seperti bangkai. Kau milikku, bisiknya. Alan langsung berlari naik sambil menggendong Dito. Pintu ruang bawah tanah menutup sendiri dengan keras. Brak! Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, Alan benar-benar ketakutan. Menjelang subuh, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Alan mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus terdengar. Tok, tok, tok.
Saat pintu dibuka perlahan, tak ada orang. Hanya sebuah karung besar di depan rumah. Alan membukanya, dan dia langsung muntah. Di dalam karung terdapat bangkai ayam hitam. Kepalanya terpotong. Di bawahnya ada tulisan darah. Tumbal berikutnya. Rina histeris. "Mas, kita pergi sekarang." Namun sebelum mereka sempat pergi, Siska tiba-tiba kejang. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya berbusa. Lalu dia tertawa. Tawa perempuan dewasa. "Kalian terlambat." Tubuh anak kecil itu melayang perlahan. Rina menjerit ketakutan. Siska menunjuk Alan. "Dia ingin darahmu." Lalu tubuhnya jatuh keras ke lantai. Pingsan. Malam berikutnya, gangguan semakin brutal. Suara langkah kaki berlari di atap. Tangisan dari kamar mandi. Bau bangkai muncul tiba-tiba. Kadang terdengar suara orang mengaji terbalik dari ruang bawah tanah. Puncaknya terjadi saat Rina melihat sosok perempuan berdiri di dapur. Perempuan itu memegang kepala manusia. Dan kepala itu, kepala Dito. Rina langsung pingsan. Saat sadar, dia menangis histeris sambil memohon pada Alan. "Kalau kita tetap di sini, kita semua mati." Malam itu Alan akhirnya menyerah. Dia memutuskan pergi pagi hari. Namun ketika fajar hampir tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari loteng. Tuk, tuk, tuk. Plafon rumah mulai retak. Debu berjatuhan. Lalu terdengar suara geraman sangat besar. Makhluk itu marah. Sangat marah. Dan tiba-tiba, seseorang tertawa dari atas plafon. Suara Pak Darmo. Tak ada yang bisa pergi dari rumah ini. Pagi itu, Alan bergerak cepat. Dia memasukkan pakaian ke koper. Rina memeluk kedua anak mereka yang masih ketakutan. Namun, suasana rumah terasa semakin aneh. Udara dingin menusuk tulang. Semua jam di rumah berhenti tepat pukul 03.33. Saat Alan mencoba menyalakan mobil, mesin tak mau hidup. Ayo, ayo. Namun, mesin hanya berbunyi kasar. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan tertawa. Pelan. Lalu semakin keras. Jendela rumah terbuka sendiri. Brak. Semua pintu bergetar. Dan sosok hitam tinggi itu muncul di teras. Kini, wujudnya terlihat jelas. Tubuhnya besar, penuh luka. Kulitnya hitam hangus. Mulutnya robek sampai telinga. Matanya merah menyala seperti bara api. Di belakangnya berdiri sosok Pak Darmo. Wajahnya busuk. Matanya kosong berlubang. Dia tersenyum ke arah Alan. Kau sudah tinggal di rumahku. Sekarang, bayarlah. Rina menjerit. Anak-anak menangis histeris. Tiba-tiba semua pohon di sekitar rumah bergerak hebat, walau tak ada angin. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Tumbal, tumbal, tumbal. Alan mencoba tetap tenang. Dia menggenggam tangan keluarganya. Lari! Mereka berlari keluar halaman. Namun, gerbang rumah mendadak tertutup sendiri. Brak! Tak bisa dibuka. Makhluk hitam itu berjalan mendekat. Tanah bergetar setiap langkahnya. Rina menangis sambil membaca doa. Tiba-tiba, Dito menunjuk sumur tua. Ayah, ada orang keluar. Dari dalam sumur muncul puluhan tangan hitam. Lalu, satu persatu sosok manusia keluar. Wajah mereka rusak. Tubuh mereka membusuk. Mereka adalah para tumbal pesugihan. Mata mereka kosong. Mulut mereka bergerak bersamaan. Tolong kami. Alan hampir pingsan melihatnya.
Makhluk besar itu meraung keras. Seketika, para mayat bergerak menyeret kaki mendekat. Alan memeluk keluarganya. Saat itulah, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Makhluk-makhluk itu mendadak berhenti. Wajah mereka berubah marah. Asap hitam keluar dari tubuh mereka. Ustadz Rahman tiba-tiba datang bersama beberapa warga. Mereka membawa air doa dan membaca ayat suci keras-keras. Makhluk besar itu mengaum marah. Tubuhnya terbakar asap hitam. Namun, sebelum menghilang, dia menunjuk Alan. Aku akan menunggumu kembali. Seketika semua makhluk lenyap. Gerbang rumah terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, Alan membawa keluarganya pergi. Mereka meninggalkan semua barang. Tak ada yang berani kembali. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali kosong. Tak ada orang yang mau mendekat. Rumput liar mulai tumbuh. Jendela-jendela pecah. Namun, warga sekitar masih sering mendengar suara tangisan malam-malam. Kadang, terlihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai 2. Kadang, terdengar suara anak kecil memanggil dari sumur tua. Dan setiap malam Jumat, lampu rumah itu menyala sendiri. Suatu malam, seorang pengendara motor melewati jalan depan rumah tersebut. Motornya mogok mendadak. Saat dia mencoba menyalakan kembali, terdengar suara berat dari belakangnya. "Kau mau masuk?" Pria itu menoleh perlahan, dan dia melihat seorang lelaki tua berdiri di gerbang rumah. Tubuhnya membusuk, matanya berlubang hitam. Pak Darmo tersenyum lebar. Di belakangnya, puluhan sosok hitam berdiri diam menatap jalan. Menunggu, mencari penghuni baru. Karena rumah bekas pesugihan itu tak pernah benar-benar kosong. Demikian kisah rumah bekas pesugihan. Sebuah pengingat bahwa tidak semua harga murah adalah keberuntungan. Dan tidak semua rumah kosong benar-benar tidak berpenghuni. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.